artinya cucu. Ketahuilah, cucu dalam bahasa Arab bisa diungkap dengan dua kata, yakni hafidun dan sibtun. Tetapi jangan salah, keduanya ada perbedaan. Hafidun, cucu dari anak laki-laki. Sedangkan kalau cucunya dari anak perempuan, disebut dengan sibtun. Itulah sebabnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain disebut dengan sibtur Rasul, bukan Hafidur Rasul. Mengapa? Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lahir dari putri Rasulullah, yakni Fatimah Az-Zahra. Itulah sebabnya mereka berdua disebut dengan sibtur Rasul, bukan Hafidur Rasul. Bedakan, hafidun cucu dari anak laki-laki, sibtun cucu dari anak perempuan. Jika teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan mentasrif fiil sulasi mujarrad ke bentuk mazid dengan tambahan alif sebelum fa'il dan ta setelah fa'il. Tetapi khusus untuk fiil-fiil yang fa'ilnya terbuat dari huruf-huruf tertentu sehingga mengubah huruf ta menjadi huruf-huruf yang lain. Khusus untuk mazid dengan tambahan alif sebelum fa'il dan ta setelah fa'il, maka perhatikan fa'ilnya. Perhatikan huruf fa'il ini. Ketika fa'ilnya berupa huruf-huruf tertentu, maka huruf ta ini mengalami perubahan. Pertama, perubahannya adalah huruf ta-nya berubah menjadi dal. Kapan ta ini berubah menjadi dal? Ketika fa'ilnya berupa huruf dal, zal, dan zai. Da, za, sama zai ya. Kalau fa'ilnya terbuat dari dal, zal, sama zai, maka ta ini berubah menjadi dal. Contoh misalkan kayak dakhola, berubah menjadi idtakhola. Nah, karena ini ada huruf ta, mazid ta, diawali oleh fa'il berupa dal, maka huruf ta-nya diganti menjadi dal. Jadi iddakhola. Iddakhola, tanya berubah jadi dal. Terus karena ada dua huruf yang sama, dal dua kali, maka dalnya disatukan pakai tasydid, jadi iddakhola. Iddakhola. Ini ketika fa'ilnya terbuat dari dal. Yang kedua, ketika fa'ilnya terbuat dari dal. Misalkan kayak kata zakaro. Zakaro ditambah alif sama ta jadi idtakaro. Lalu ta-nya berubah menjadi dal. Id dakaro, id dakaro. Terus selesai. Bahkan huruf za-nya pun diganti menjadi dal. Jadi id dakaro. Id dakaro. Za-nya yang ada titik ini diganti jadi dal. Terus karena ada dua dal, maka ditasydidkan saja. Cukup satu huruf dal. Jadi iddakaro. Ini yang kedua. Ketika fa'ilnya terbuat dari huruf zal.
Yang ketiga, ketika huruf fa fi'ilnya terbuat dari zai ya. Contohnya zaharo. Nah, zaharo ditambah alif sama ta jadi iztaharo. Lalu karena huruf ta-nya diawali oleh fa fi'il berupa zai, maka menjadi izdaharo. Nah, gini. Izdaharo. Kesimpulannya, mazid yang taman alif sebelum fa fi'il dan ta setelah fa fi'il, kalau fa fi'ilnya terbuat dari huruf dal atau zal atau zai, maka huruf ta-nya diubah menjadi ta. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf ta, oke, ini berubah menjadi dal ya. Kalau diawali oleh dazaza. Berikutnya, ini saya hapus. Berikutnya, huruf ta ini mengalami perubahan huruf menjadi to kalau huruf fa fi'ilnya terbuat dari huruf sod, dod, atau to. Sodoto. So, do, sama to. Maka huruf ta-nya berubah menjadi to. Contoh kata misalkan kalau sobaro. Contoh kata sobaro. Istabaro. Nah, karena ini huruf ta tambahan diawali oleh sod, maka ta-nya menjadi to. Jadi istobaro. Oh. Istobaro. Ini sod. Lalu ketika huruf dod, misalnya doja'a. Doja'a. Ditambah jadi id. Taja'a. Id taja'a. Nah, ini ada huruf ta diawali oleh dod, maka ta-nya juga berubah menjadi to juga, jadi id toja'a. Id toja'a. Terakhir, kalau huruf fa fi'ilnya berupa to, juga berubah menjadi to juga huruf ta-nya. Contoh kata tolaba. Tolaba, jadi id talaba. Id talaba, lalu ta-nya diubah menjadi to karena diawali oleh to. Jadi id tolaba. Id tolaba ya. Id tolaba ada to dua kali, lalu ditasdidkan, disatukan pakai tasdid. Id tolaba. Id tolaba. Nah, ini kalau fa fi'ilnya terbuat dari sodoto, maka ta-nya berubah menjadi to. Itu. Satu lagi terakhir. Satu lagi terakhir. Fi'il yang mazid tambahannya berupa alif sebelum fa fi'il dan ta setelah fa fi'il, huruf ta-nya berubah menjadi zo. Kalau fa fi'ilnya berupa zo juga. Kalau fa fi'ilnya berupa zo, maka ta-nya juga berubah menjadi zo. Zo. Contoh misalkan kayak kata zoharo. Zoharo. Terus ditambahkan alif sama ta. Iz. Taharo. Nah, izharo ini ada ta, diawali oleh zo. Maka ta-nya diganti menjadi zo. Jadi izzoharo. Izzoharo. Ada dua huruf zo yang sama disatukan pakai tasdid. Jadi izzoharo. Ya, begitu ya. Jadi kalau ada fi'il sulasi mujarrad diubah menjadi mazid dengan tambahan alif sama ta, alif sebelum fa fi'il dan ta setelah fa fi'il, maka perhatikan huruf ta ini juga mengalami perubahan huruf ketika fa fi'ilnya berupa huruf-huruf tertentu. Yang pertama, kalau fa fi'ilnya terbuat dari dal, zal sama zai, kita sebut dazaza,
maka tanya berubah menjadi dal. Dadaza da. Yang kedua, tanya berubah menjadi to kalau fa'ilnya berupa huruf sod, dod sama to. Kita sebut sodoto. Sodoto to. Sodoto, kalau fa'ilnya sodoto, maka huruf tanya menjadi to. Yang terakhir, huruf tanya berubah menjadi zo kalau fa'ilnya berupa zo. Itu saja. Masih berkaitan dengan fi'il yang mazid dengan tambahan alif sama ta. Alif sebelum fa'il dan ta setelah fa'il. Kalau tadi huruf ta-nya berubah menjadi huruf-huruf tertentu, baik dal, to atau zo. Nah, sekarang ada lagi. Justru bukan huruf ta yang berubah. Ini mah justru malah fa'ilnya berubah menjadi ta. Kapan? Kalau fa'ilnya berupa huruf wawu. Saya ulangi. Kalau ada fi'il sulasi mujarrad, huruf fa'ilnya berupa wawu, lalu ditambahkan alif sebelum fa'il dan ta setelah fa'il, maka huruf wawunya berubah menjadi ta. Coba lihat. Wafaqo ditambah alif ta jadi iutafaqo. Iutafaqo. Wawu huruf fa'il kan? Nah, karena huruf fa'ilnya berupa wawu lalu bertemu dengan ta mazid, ta ziyadah, maka huruf wawunya diubah menjadi ta. Menjadi ittafaqo. Ittafaqo. Wawunya jadi ta, jadi ittafaqo. Nah, terus ta ini ada dua kali akhirnya. Karena ada dua huruf ta berulang dua kali berdekatan, maka disatukan pakai tasydid. Huruf ta-nya satu saja, lalu sebagai ciri bayinya adalah dua huruf asalnya, maka diberi tasydid. Maka menjadi ittafaqo. Nah, gini. Ittafaqo. Begitupun kata wasola dimazidkan alif dan ta, maka menjadi iwtasola. Lalu huruf wawunya diganti sama, lalu huruf wawunya diubah menjadi ta, maka menjadi ittasola. Lalu karena huruf ta-nya ada dua, digabung jadi satu dan pakai tasydid, ittasola. Wakala ittakala. Wazana ittazana. Wa'ada itta'ada dan seterusnya. Kesimpulannya, khusus untuk fi'il mazid dengan tambahan alif sebelum fa'il dan ta setelah fa'il, perhatikan huruf ta-nya. Kalau fa'ilnya berupa huruf da, za, za, maka ta-nya berubah menjadi da. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fa'ilnya terbuat dari huruf so, do, to, maka ta-nya berubah menjadi to. So, do, to menjadi to. To, da, za, za menjadi da. So, do, to menjadi to. Terus kalau huruf fa'ilnya berupa zo, maka ta-nya juga berubah menjadi zo. Contoh zoharo jadi iz zoharo. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau tadi huruf ta yang berubah menjadi huruf-huruf tertentu, nah sekarang justru fa'ilnya yang berubah menjadi ta. Kapan itu? yakni ketika fa'ilnya terbuat dari huruf wawu. Contohnya wafaqo menjadi iutafaqo, lalu jadi ittafaqo, dan akhirnya menjadi tak bertasydid ittafaqo. Wasola menjadi ittasola, dan seterusnya. Sedangkan mazid yang lain tidak mengalami perubahan apa-apa. Ini khusus untuk fi'il mazid dengan tambahan alif sebelum fa'il dan ta setelah fa'il. Gitu ya. Udah, segitu aja. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur,
terbimbing, dan silabis.